السماوات والأرض رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Segenap Dewan Pembina yang sangat saya hormati dan saya cintai, Bapak Herman Setiawan dan juga Bapak Tarmidi, Ketua Pondok Pesantren Satu Al-Ummah yang saya hormati Ustaz Irwan, beserta seluruh jajaran para imam ratib yang saya cintai, segenap para pimpinan majelis taklim dan seluruh saudara saya, baik yang ada di Salangangka, Pasir Limus, Wangkal, Gramapuri, Pilar Mutiara, dan juga kepada adik-adik yang mengerti mengatur yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang Maha Rahman bagi setiap makhluknya dan Maha Rahim bagi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya. Dialah zat yang memperkirakan antara siang dan malam dengan kasih sayangnya. Andai saja Allah hanya menciptakan siang saja tanpa malam, maka bumi akan hancur dengan terik panasnya matahari. Andai saja Allah hanya menciptakan malam tanpa siang, maka bumi jadi beku karena dinginnya. Dia juga zat yang menghadirkan kita ke majelis ini, Al-Muqtadir, dengan takdirnya malam hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia ini. Dengan kelembutan, dialah zat yang memeluk hati kita, menyatukan rasa kita dengan cinta kepadanya. Sesibuk apapun kita, sehingga bisa hadir ke majelis ini karena cinta dan sayang Allah kepada kita. Dialah zat yang ampunannya jauh lebih besar pada dosa-dosa yang kita lakukan. Dialah zat Allah yang terus menerus menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Tiada satu pun perjalanan kehidupan yang kita lalui tanpa nikmat, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayang yang kita rasakan yang besar pada malam hari ini adalah kita dihadirkan di majelis ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir ke majelis ini. Andai saja mungkin kita ditakdirkan sakit malam hari ini, kita tidak akan bisa hadir ke majelis ini. Dan alhamdulillah, di samping nikmat sehat, Allah juga hadirkan kita nikmat kesempatan. Karena mungkin, mohon maaf, betapa banyak saudara kita yang punya kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan hadir ke majelis ini, sehingga tidak bisa hadir majelis ini. Dan bersyukur begitu kepada Allah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat keimanan dan keislaman di dalam qalbu kita, sehingga kita bisa hadir ke majelis ini. Inilah nikmat terbesar yang kita rasakan pada malam hari ini, yang jauh pun terasa dekat.
karena hadirnya kita di majlis dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita bersama di majelis ini karena cintanya kepada kita, karena rahmat kasih sayangnya kepada kita. Dan yang hadir ke majelis ini bukanlah tamu-tamu Safatul Ummah, bukanlah tamu-tamu pengurus pondok pesantren ini, tapi kita semua yang hadir ke majelis tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan kita kepada Allah, semoga pengabdian kita malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita, keletihan kita, semoga menjadi nilai tambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita masing-masing. Untayan indah salawat salam kita sampaikan dengan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang hanya satu-satunya Nabi yang bisa menghantarkan umatnya, bisa berjumpa dengan Rabbnya. Dialah pemimpin para anbiya wal mursalin. Dialah sosok insan kamil yang senantiasa memikirkan umatnya. Kita yang berdosa, tapi Rasulullah lah yang memikirkan tentang kesalahan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita yang sering bermaksiat, tapi Rasulullah terus menerus memohon ampunan kepada Allah untuk kita. Dialah insan yang tidak pernah tidur. Dialah insan yang tidak pernah kenyang perutnya. Yang dipikirkan kita adalah umatnya. Semoga dengan untayan indah surat yang kita baca bersama malam hari ini salah satu bagian mahabbah kita kepadanya, dan cinta kita diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tergetar hati ini, menitikkan air mata yang terasa ketika kita menyebut namanya. Dialah sosok juru penyelamat bagi kita dunia dan akhirat. Tidak hanya semasa hidupnya, bahkan ketika beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang menjadikan pelajaran bagi kita ketika di akhir perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berdialog dengan istrinya Aisyah. Bagaimana kondisi umat ini setelah kau tinggal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, dan ini untuk kita malam hari ini. Walaupun aku secara jasad fisik sudah dibabatkan oleh Allah, tapi aku semakin dekat dengan Allah. Dan aku menyaksikan setiap perilaku umatku dengan izin Allah. Ketika umatku berbuat kebaikan, aku berdoa kepada Allah agar kebaikannya diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika umatku bermaksiat, maka aku sujud di hadapan Allah untuk memintakan ampunan bagi umatku yang bermaksiat. Hidupnya memikirkan kita, bahkan setelah wafatnya pun tetap memikirkan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil santai saja, mungkin saudara saya dari Bang Budi dan Bang Majuk habis tahlil, santai aja. Kalau memang ada kopinya silahkan kopi saja sambil ngopi rokoknya. Gak apa-apa, nanti kalau sudah zikir baru kita usuk insyaallah. Ya, sesuai dengan kajian kita pada malam hari ini, kita belajar bersama tentang bab sholat. Masih ingat enggak pertemuan kemarin sampai di mana? Bisa diriwayat mana? Sampai di mana kemarin kajiannya? Ya, sebelum kita belajar sama-sama kita bikin etuzan ini, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, dikirimkan kepada pengarang kitab ini, Syekh Imam Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Ali Nabawi Al-Jawi. Ini kepada ulama-ulamanya Allah, kepada guru-guru kita dan kepada orang tua kita. Semoga Allah turunkan keberkahannya kepada kita pada malam hari ini. Ala hadihi niyah wal qudus salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin amin. Ya, kalau melanjutkan kajian kita malam hari ini, kalau tidak salah kemarin sampai tentang kesempurnaan. Ya, nggak apa-apa, nanti bapak tulisnya. Saya Irman tukang tulisnya. Kalau ada yang perlu ditulis, ya, setiap kita pasti sudah mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi kita. Walaupun memang kalau kita lihat sejarah baginda Nabi pas Mekah itu belum berlakunya hukum syariat. 13 tahun beliau dakwah tentang tauhid, mengenalkan Allah. Pas Madinah 10 tahun baru berlakunya hukum syariat. Kenapa? Karena kondisi itu 13 tahun mengajarkan tauhid, karena memang harus takrif dulu. Dalam ibadah itu ada dua, ada takrif, ada taklif. Nah, zaman kesini mengedepankan taklif, tetapi terkadang kurang dalam takrifnya. Artinya begini, kita ini sholat kita, jangan beda orang lain. Kita ini menyembah, ya berarti sholat menyembah sesuatu hal yang belum kita tahu siapa yang kita sembah. Inilah kenapa takrif dulu, mengenal Allah dulu, sehingga ketika kita menyembah, kita sholat, maka kita tahu siapa yang kita sembah. Maka kita coba untuk mengkolaborasi, kalau bahasa sekarang, antara takrif dan taklif. Bagaimana kita mengenal Allah, zat yang selalu kita sembah, dan juga bagaimana kita menyempurnakan cara menyembahnya, atau dalam bahasa disebut sholat, atau dulu saya bilang di Indonesia gak populer sholat itu. Zaman para wali disebut sembahyang. Ngambil air wudhu belum pernah dulu mah, ambil air sembahyang. Karena memang kita tahu bahwa bahasa sholat itu amat asing lah di Indonesia. Kalau sembahyang itu memang sudah telinga orang Indonesia itu sudah terbiasa itu. Ya. Kalau sekarang sudah dibilang sholat. Ya, kalau dari sejarah perjalanan sholat ini, semua nabi itu sholat. Semua nabi itu melaksanakan sholat. Nabi Adam itu sholatnya sholat subuh, bahkan sholat sunnah fajar awalnya. Ceritanya gini, ya ini sejarah sholatnya. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, itu gelap, sehingga Nabi Adam itu ketakutan yang luar biasa. Ini pun simbolisasi, karena menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, ingat keyakinan kita bahwa tidak ada nabi pun yang salah. Harus begitu ya. Setiap nabi itu sebenarnya tidak pernah salah, cuma dibikin skenario oleh Allah salah agar menjadi pelajaran buat kita. Dan itu pasti ada hikmah besarnya. Andai saja mungkin kalau Nabi Adam dalam skenario Allah itu tidak berbuat kesalahan yang dibuang dari surga, Bang Majub nggak ada di sini, adanya di dalam surga. Nggak ngerasain kita bagaimana hidup di dunia. Berarti semua kita adanya di dalam surga. Maka nggak usah khawatir, kita yakin aja bahwa kita punya warisan tanah di surga. Nggak usah takut, karena bapak atau engkong kita, buyut kita Nabi Adam dulu di surga. Bahkan anaknya 2 itulah di surga, 2 di bumi, di dunia ini.
Nah, begitu Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, karena memang Allah punya konsep ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini dari jenis makhluk ciptaannya yang namanya manusia. Walaupun prosesnya panjang sebenarnya, kita jangan cerita itu tentang penciptaan. Nah, Nabi Adam itu begitu turun ke muka bumi ini, bahkan dipisah sama istrinya. Karena kalau dari cerita depan makan buah khuldi itu. Khuldi itu kekekalan, sebenarnya itu mohon maaf iblis yang ngasih nama itu. Begitu makan buah langsung telanjang. Sebenarnya ini bahasa simbol, bahasa kias Al-Quran. Yang nggak mungkin lah makan buah langsung bisa telanjang. Memang ada buah yang bagian telanjang. Nah, disebut syajarah dalam Al-Quran itu, haja syajarah di Indonesia kan jadi sejarah. Maka artinya pelajaran buat kita, siapapun yang merupakan sejarah pasti akan telanjang hidupnya. Dia tidak tahu, tidak buta dengan sejarah ini. Kehilangan kita dalam perjuangan. Maka sejarah itu menjadi penting, sejarah pribadi kita, sejarah kampung kita, sejarah bangsa kita, sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu arah dengan tahu sejarah itu. Jadi kalau sejarah itu, jadi kalau di Indonesia kan diambil jadi sejarah. Kita yang khusus di Selang Nangka sedang membuka sejarah itu, membuka bagaimana perjuangan orang tua kita dulu sehingga kebaikannya bisa kita tiru ya. Nah, turunlah Adam ke muka bumi ini gelap. Nabi Adam ditaruh di mana? Ada satu kisah, ada cerita, taruh di mana? Ketemunya di Jabal Rahmah. Siti Hawa itu ditaruh di negara India gitu ya, satu cerita. Jauh berarti Hindi sama Jeddah itu jauh. Maka disebutlah Jiddatun itu, Jeddah itu. Jeddah itu dalam bahasa Arab disebut kakek nenek gitu. Makanya kenapa orang yang mau haji umrah itu ke Jeddah, berarti suruh mengunjungin neneknya biar nggak tahu, biar jangan sampai lupa sejarah. Dulu nenek kita tuh di situ ketemunya di Jabal Rahmah. Bisa jauh gelap. Maka karena saking takutnya, ini kan kegelapan. Artinya orang yang berbuat salah berarti kondisinya dalam kegelapan. Sama dengan kita simbolnya hari ini, yang kita banyak kesalahan, mohon maaf, banyak bermaksiat, sesungguhnya kita masih dalam kegelapan. Kan nggak enak. Suasana aja kalau gelap enak gelap, enak terang. Enak gelap, enak terang. Iya, kalau yang gelap biasanya aromanya ya. Mohon maaf, sampai tidur sama emaknya bocah pun nggak boleh digelapin tuh lampunya, mesti terang. Kalau digelapin anaknya jadi hitam. Karena suasananya gelap ya. Iya, serius ini. Jadi kalau ke arah itu usahakan lampunya jangan yang gelap, jadi mati terangin gitu. Remeng-remeng, akhirnya anaknya juga remeng-remeng. Kenapa gelap? Takut diintip, biarin aja, yang enak kita yang ngintip kan gagit-gagit nunggunya gitu. Ya memang begitulah etika. Ada kita di Adabul Firas namanya, etika dalam rumah tangga nanti. Adabul Firas itu etika akhlak di tempat tidur gitu. Sampai gaya-gaya juga ada di situ. Ya gaya apalah. Yang mudah-mudahan suatu saat nanti akan kita pelajari etika di dalam rumah tangga. Ya salah satu kitabnya namanya Adabul Firas. Firas itu kan tempat tidur. Nah akhirnya gelap. Begitu gelap takut Nabi Adam dalam kegelapan itu. Katakanlah skenario-nya Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan sehingga diturunkan ke muka bumi ini berada dalam kegelapan. Lalu beliau sujud karena saking takutnya sujud kepada Allah sambil baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini istighfarnya Nabi Adam. Doa ini disebut istighfarnya Nabi Adam. Maka oleh kita dianjurkan oleh baginda Nabi, sunnah pada sholat dijadikan sebagai doa kita. Pengakuan Rabbana zalamna anfusana itu.
Ini lama, nggak semalaman itu sujudnya. Ada yang bilang 40 tahun. Lama sujudnya. Satu kesalahan, katakanlah kalau dibilang kasar buat kita ya, satu kesalahan diterimanya taubat Nabi Adam, sujudnya sampai ya katakanlah kita 10 tahun lah ya. Ini kelamaan 50 tahun ya. 10 tahun aja. Karena yang di sini termasuk saya nggak ada yang kuat sujud sampai 10 10 tahun. Satu kesalahan. Nah akhirnya begitu beliau sujud dengan mengakui kesalahannya, sehingga Allah terbitkan matahari, diberikan cahaya penerangan, dan sebagai bentuk syukurnya beliau sholat 2 rakaat. Ini disebut sholat subuh gitu. Maka sholat subuh ini adalah sholatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kenapa? Makanya sholat subuh ini sholat asal, jumlahnya paling sedikit rakaatnya, tapi paling besar pahalanya. Kenapa paling besar pahalanya? Karena ujiannya juga, iya. Apalagi musim hujan ini, tidur kayak pistol udah, gitu. Alarm ya. Tar dikit lagi, terus 6:30, gitu. Iya. Akhirnya matahari keluar baru sholat subuh. Santri mode biasa. Kata tamu ini santri sholat apa? Sholat subuh kok pakai sholat apa? Sholat duha kok pakai kunut. Mestinya kalau sholat duha nggak pakai. Ya santrinya malu-malu nyengir aja. Biar doanya lebih dijabah begitu ya. Itu mah jawabannya Abu Nawas. Abu Nawas gitu, kita nyolatin jenazah padahal emang nggak ngerti, tapi dia wali Allah, nggak ngerti sholat jenazah. Ada orang minta meninggal itu disolatin, minta diimamin sama Abu Nawas. Karena nggak ngerti gerakan sholat, ya udah ruku pakai sujud aja tuh sholat jenazahnya. Begitu dia tanya, Abu Nawas, sebentar saya kalau sholat jenazah kan nggak pakai ramah sujud, kenapa doain suami saya sholatnya pakai ramah sujud? Apa kata Abu Nawas? Suamimu dosanya kebanyakan. Makanya pakai ruku dan sujud. Satu hari Abu Nawas nggak pakai sujud, udah paham tuh ilmunya tuh, udah ngaji lah bahasanya. Padahal Abu Nawas itu sebenarnya cerita beliau itu karena wali bikin orang ketawa, nyenengin orang itu bisa jadi wali loh. Kita membuat orang senang, orang lain bisa jadi walinya Allah. Belum tentu dari sholat kita, yang sholat juga belum tentu yang rajin sholatnya gitu kalau misalnya. Walaupun sholat nanti kenapa? Satu hari begitu nyolatin jenazah biasalah kayak kita. Ditanya lagi, Benawas kenapa? Yang mana aku pakai sujud sama ruku? Kok suami yang orang ini kok enggak? Yang ini dosanya dikit gitu. Maka nggak usah pakai ruku apa? Ada aja jawabannya itu. Benar. Yang lebih ekstrim itu sahabat Nu'aim, itu lebih ekstrim sahabat Nabi itu, pemabok gitu. Dan nggak pernah berhenti tinggal itu mabok. Makanya dulu di zaman Rasulullah, majelis Rasulullah macam-macam tuh umatnya itu. Nggak bisa ninggalin minuman alkohol itu, Nu'aim itu. Tapi kalau mabok pengen dekat Rasulullah, nggak mau di tempat-tempat yang begitu, maunya dekat Rasulullah gitu. Mabuknya dekat Rasul. Ditanya kenapa, emang nggak malu mabuk dekat Rasulullah? Nggak, karena aku cinta sama Rasulullah. Kalau nggak ketemu nggak ngeliat wajah Rasulullah, aku nggak betah. Orang mabuk aja mesti pengen ketemu Rasulullah. Tapi hebatnya Abu Naim ini kalau habis mabuk langsung dia, Rasulullah, karena saya melakukan syariat yang salah, saya minum keras, maksiat, rajam saya. Langsung minta dirajam, nggak tanggung-tanggung. Makanya dari sinilah para ulama hakim kemarin, kecintaan kita kepada Rasulnya, kecintaan seseorang kepada Rasulnya, kemaksiatannya tidak menutupi itu. Kemaksiatannya tidak menutupi rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun jangan ditiru yang ini. Kalau gitu mabuknya di pondok aja deh. Domelnya maaf kan gua di sini. Kita pecut ya. Pecut perbuatannya maksudnya. Makanya dari cerita banyak cerita para sahabat tuh ya nyala-nyalanya. Makanya Rasulullah orang paling sabar, nggak pernah marah gitu. Ada yang selonjoran gitu. Kalau aja biasa. Bahkan kata Rasulullah, biasa ada dia mereka. Karena apa kata Rasulullah? Mereka sudah duduk di Masjidil Qudus, sudah nikmat rahmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Bisa duduk di majelis aja sudah nikmat yang luar
biasa yang Allah beri. Karena sini tamunya Allah nih, siapapun yang datang tamunya Allah. Emang karena saya enggak, Allah yang narik kita kemari. Ya WA, undang apa pengumuman, alumni Payati itu hanya syariat aja. Kalau Allah nggak gerakan, mau 1000 kali undangan dia nggak bakal. Tapi Allah tarik kita ke tempat ini. Maka malam hari ini bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti pun di surga kita dikumpulin Mama Jok ya, bareng-bareng insya Allah. Tapi sama nggak mau bareng Rasulullah. Kenapa? Nggak bisa kalonin bidadari, kita ada Rasulullah malu, ada Rasulullah kan. Di depan guru kita aja malu, masa mau gituan nama bidadari di depan guru kita gitu ya. Makanya para sahabat itu sangat sadar kelasnya. Makanya mintanya para sahabat, ya Rasulullah, di dunia saya berkumpul sama engkau, di surga pun nanti kumpulkan kami bersamamu ya Rasulullah. Karena sahabat itu diri nggak mungkin ngumpul bersama Rasul. Ya mungkin satu hotel, tapi kan Rasulullah lantai 13, kita di lantai, jangan-jangan di basement kita taruhnya gitu. Kelasnya beda gitu. Tapi suatu saat Rasulullah berkunjung kepada kita. Pada pasti didatangin seminggu sekali sama Rasulullah. Nah, jadi cerita tadi lah, cerita tadi ini masih cerita sholat aja nih, karena Al-Luqman temanya lengkap banget ini, cerita satu ini luar biasa. Sampai ke hakikat sholat ini luar biasa nanti. Tapi nanti dalam hakikat tolong tidak dipublikasi ya. Kita aja. Kalau memang nanti pembahasan sampai ke hakikat sholat, takut mereka yang di luar salah persepsi, nanti dianggapnya kita aliran bohong. Padahal yang benar yang gitu. Tapi karena tingkatan kita, kelas kita, ya akhirnya Nabi Adamnya sujud. Maka sholat subuh itu sholat awal, maka paling besar manfaatnya. Maka turunlah surat Al-Falaq. Kenapa waktu subuh itu menjadi seperti ini? Allah menurunkan kekuatannya. Ini rahasia kita aja. Yang lain nggak usah tahu, rahasia kita aja. Allah menurunkan kekuatannya ke muka bumi ini pada sepertiga malam, antara jam 3 sepertiga malam sampai waktu subuh. Itu kekuatan Allah sedang diturunkan. Maka bisa dicek, mohon maaf secara ilmiah. Kalau kita lihat bunga yang mekar, itu mayoritas bunga mekar itu jam-jam itu. Bahkan kalau kita nanam kacang atau jagung biji itu, tumbuhnya pasti antara jam 3 dan waktu subuh sampai fajar. Karena kekuatan Allah sedang diturunkan saat itu. Nah, maka istighfar terbaik wal mustaghfirina bil ashar. Membaca istighfar paling utama itu di waktu sahur. Sekarang baguslah istighfar bareng-bareng jamaah ini kan banyakan mohon maaf. Kadang-kadang saumnya. Allah itu cinta kepada hambanya yang sendiri, dia istighfar pada sepertiga malam itu. Kan ada studinya. Kata Allah, aku turun ke muka bumi ini pada sepertiga malam. Gitu. Maksudnya bukan zatnya, pertolongannya, rahmatnya datang pada sepertiga. Barang siapa yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Barang siapa meminta berdoa, aku kabulkan doanya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Fatihah mengatakan, makanya kalau kita cinta sama Allah, benar nggak nih maha kita sama cinta sekian sama Allah? Allah itu nemuin kita pada sepertiga malam. Kira-kira ketika kita ditemui dengan zat yang kita cintai, kita tinggal tidur apa kita temuin? Perasaannya bilang, misalkan ada ini logika biar gampang aja. Ada seorang perempuan aku cinta, buat kita datang dia tinggal tidur, kira-kira gimana? Itulah kita. Kata Allah bilang cinta, tapi aku datang tidur. Akhirnya oke lah, sepertiga capek karena lagi bikin sekretariat RW. Karena capean tuh. Jadi sepertiganya nggak bangun nih. Dicarilah sama Allah, coba dah aku cari di majelis taklim, di satu rumah, kagak datang juga, ketiduran. Allah carinya di mana, nggak ketemu-temu. Kata Allah, di mana hambaku ini? Saking ku sayangnya Allah sama kita. Nah, maka surat Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Sebenarnya saya mau buka tafsir ini juga nih, biar tahu nih. Surat-surat pendek yang sering dibaca sebenarnya ada rahasia Allah yang luar biasa. Makanya dianjurkan oleh baginda Nabi untuk sering dibaca pada sholat, tahlil itu. Nah, cuma orang kayak kita ini kalau sering dibaca seolah-olah jadi biasa. Sama dengan kita makan, mohon maaf, ayam tiap hari, lama-lama dianggapnya sudah biasa.
Nah, ayat-ayat yang begini hebat karena kita sering baca, sehingga sirnya lagi kesambungan saya. Rahasianya yang hebat luar biasa hilang, hanya ritual aja. Padahal ini hebat. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau diterjemah tekstualnya gimana? Artinya apa? Kalau terjemah apa? Terjemahnya. Qul, katakanlah dengan ucapan dan tindakan. Ingat-ingat ya, kalimat qul fil amar itu maknanya bukan cuma katakanlah, lengkapnya katakanlah dengan ucapan dan tindakan. Kalau bahasa siap, jangan siap gitu, lanjutin, siap, gerak, laksanakan, itu full. Kalau siap kemana? Siap kabur atau siap ngumpet itu? Mesti kalau bilang, ntar Pak RW bilang, besok Pak Budi bilang, ayo besok kerja bakti, bikin sekretaris, siap, gerak, laksanakan, begitu baru lengkap. Kalau siap tidur kayaknya deh. Siap lompat. Siap lari, bab di atas bab, ya Allah nggak kelihatan bab di atas atau udah cium-cium wangi-wangi di bawah siapa gitu. Pompa ya, ternyata di samping yang wangi ya. Ya jadi kul a'udzu birabbil, kul itu kalimat amat, ucapkanlah, katakanlah ucapan dan tindakan. Nah, karena selama ini kita memahami Quran ini penting Quran ini. Semua ulama thariqat hakikat, Abu Hasan Asy'adzili, Sunan Jazuli, bahkan Syekh Qadir Jilani, semua merujuk kepada Al-Quran. Karena semua ulama-ulama walinya Allah akan batal kewaliannya kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka thariqat paling tinggi mempelajari Al-Quran. Bacanya dulu pelan-pelan. Orang bacanya aja ibadah, gimana sih ya? Dengerinnya aja ibadah. Empap yang baca uratnya segede-gede, kita mendengarin doang mama aja, pahalanya sama yang baca, kan enak kita ya. Capek empap, nggak ada yang sia-sia kebaikan itu, tidak ada yang sia. Pamai ya manusia dzarratin khairan, barang siapa di antara kita, ini firman Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan di antara kita sekecil biji zarah, jangan biji sawi, bahkan lebih kecil daripada itu, maka pasti akan ada balasan. Allah itu maha asyakur loh, Allah itu maha asyakur, membalas atas kebaikan yang kita lakukan. Katakanlah, aku berlindung kepada birabbil falaq. Kalau diterjemah biasanya pemilik subuh ya, benar ya? Ya. Padahal kalau subuh itu pagi, sobahan. Secara ini main bahasa kita, biar anak-anak saat ini nanti etimologi bahasa itu penting dalam dakwah. Jadi kalau subuh mestinya maknanya qul a'udzu birabbis sobahan. Aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai pagi hari, tapi ini al-falaq. Al-falaq ini makna sebenarnya, asal maknanya adalah pembelahan. Sesuatu hal yang terbelah itu falaq, atau maknanya nanti kebenaran, hakikat sebuah kebenaran. Kenapa dimanakan pembelahan? Iya, karena waktu subuh itu diterjemah tidak menyalahkan saya. Cuma kalau mana subuh, kalau di kamus bahasa Indonesia berarti pembelahan antara malam dan siang. Maka al-falaq definisi sebenarnya adalah pembelahan, proses terbelahnya siang dan. Nah, disinilah orang tua kita dulu sering bilang, kalau tidur jangan kesiangan, bulan matahari, rajinnya dipajok. Nah ya, maka kalau ingin sukses dunianya, ingin sukses usahanya, ingin alim ilmunya, maka jangan pernah sholat subuhnya. Dari bodoh menjadi pinter, mohon maaf, dari miskin menjadi, kayaknya ini wajah-wajah kesiangan semua. Soalnya wajah-wajah permohonan ini. Ya jadi kalau gini, biar kita tidak berburuk sangka padahal ini ketahui dikit kan harus takrif dulu ya. Sebelum takrif harus takrif dulu nih, kenal Allah dulu nih. Jadi kalau bicara tauhid pada, jadi pembelahan dari malas menjadi rajin disimbolkan dengan terbitnya matahari. Al-falaq itulah kebenaran yang hakiki. Bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini hidup karena proses keluar dari hal yang terbelah. Pasti munculnya dari barang yang ada pembelahan. Coba, kopum dan zigot. Ini kalau manusia nih diciptakan. Dari laki-laki kan namanya sperma ya. Perempuan namanya kopum. Kan nempel tuh di pinggir rahim. Itu jadi zigot. Zigot itu sebelum jadi janin. Zigot. Zigot itu kayak kepompong lah ya. Nah terus ada proses pembelahan, baru jadi
janin, belum disebut manusia. Bahkan manusia mah aneh. Coba orang perempuan ditanya, yang ditanya berapa bulan gitu ya, hamilnya berapa bulan gitu. Karena emang manusia itu pasti kaitannya nanti dengan perputaran bulan. Nggak ditanya berapa matahari, tapi berapa bulan. Nah, pembelahan barulah jadi janin. Termasuk coba kalau kita nanam biji kacang atau jagung ya, begitu belah baru tumbuh tunas. Maka semua proses di alam dunia ini itu proses kehidupan dari pembelahan atau keluar dari barang yang terbelah. Kita keluar dari mana? Kita keluar dari barang yang mana? Terbelah. Benar. Emang tahu Dit? Adit lo nggak tahu. Al-haq, itulah al-haq. Berarti Allah menciptakan semua kehidupan dari proses pembelahan dan keluar dari barang yang terbelah. Itulah makanya al-falaq. Min syarri ma, dari kejahatan makhluk apa saja itu. Syar ini sering saya Islam itu keren. Syar ini bukan cuma kejahatan. Sesuatu hal yang terjadinya kejahatan harus kita lakukan gitu. Pencegahan. Yang kayak Mang Ayub posting tuh di RW di kemarin ada kejadian ya kejahatan itu. Nah, tugas kita mencegah terjadi syar itu bukan cuma kejahatan. Tugas kita mencegah hal-hal yang terjadinya kejahatan. Maka saya pernah membahas surat Falaq, termasuk ronda itu mengamali surat Al-Falaq nyata itu. Ketimbang dibawa aja, pulaunya udah bilang kali 1000 kali, bukan nggak ada pahalanya. Tapi nggak ada actionnya, nggak ada kekuatan pahala pasti dapat karena membaca ayat. Tapi belum memberikan kekuatan bagi masyarakat. Ayat itu kalau sudah dijadikan amalan, kalau bahasa kerennya menjadi bagian daripada ayat, bukan hanya pembaca ronda. Berarti ngamalin surat di mana terjadinya yang gampang terjadinya kejahatan, kita cegah itu. Atau misalnya gelap nih, jalan-jalan gelap, ini tugas RW RT kalau ngumpul, kasih lampu yang terang sehingga mencegah terjadinya itu, berarti sudah mengamalkan surat Al-Falaq. Paham di sini? Maka jangan cuma dijadikan ritual gitu bahasanya orang sekarang. Ya tahapannya kita harus paham. Makanya belajar Quran terus, dari baca terus pahami sehingga Al-Quran itu menjadi pengamalan. Kampung kita saja kalau terang lampunya ini memperkecil terjadinya kejahatan. Kalau kita ronda dulu Sayyidina Umar itu maka sebut Al-Faruq, tiap malam keliling aja itu. Kenapa? Sudah mengamalkan surat Al-Falaq. Aman insya yang berkejadian. Termasuk sakit, syar itu hal yang buruk atau sakit. Maka tugas kita mencegah jangan sampai sakit. Kan ada bahasa dokter, mencegah lebih baik daripada kalau udah beli obat kan mahal gitu. Cuma kan kebanyakan kita kalau udah sakit baru minum. Itu dia. Makanya kata Muaz bin Jabal, kebanyakan manusia itu seperti ombak di lautan. Ada bunyinya kalau udah bentur batu karang. Udah terjadi baru gitu, baru tabung tidak. Udah kembali kan baru gitu. Kita kebanyakan sebenarnya Islam itu pencegahan, preventif. Jangan sampai adanya penyakit. Sekarang musim hujan, nah kita golongan dan RT. Berarti ini sudah mengamalkan surat Al-Falaq. Kan salah satu penyakit bisa dari nyamuk dan segala macam hal yang begitulah. Maka saya sangat setuju dengan program itu, karena itu sudah mengamalkan Al-Quran. Kita bukan cuma pembaca, tapi menjadi pelaku ayat. Jadi yang ronda sudah menjadi pelaku ayat. Yang melakukan kebersihan berarti sudah melakukan jadi pelaku ayat. Wah, kalau Al-Falaq dibahas terus ini banyak nih. Jangan sampai min syarri makhluk tadi, kejahatan makhluk itu. Kejahatan asal sebenarnya, keburukan asal itu tidak membawa dampak negatif. Kalau keburukan asal dari Allah negatif, langsung negatif bahasa itu enggak berdampak buat kehidupan, malah menjadi penyeimbang. Contohnya begini, ini jangan salah memahami takdir nih. Kan ada takdir baik dan buruk dari bahasanya begitulah ya. Min syarr wal khair dari Allah. Takdir baik, takdir buruk dari. Nah, takdir buruk yang maksud dari Allah itu bukan hal yang berdampak negatif bagi kehidupan, penyeimbang antara positif dan negatif. Contoh,
Kita kalau bikin subur dulu lah, kita bilang dulu, ada nggak ada buat buang air kotornya? Hah? Apa namanya dulu? Empang dulu. Kalau mandi ada apa namanya? Buat air kotornya itu apa namanya? Ada ya dulu mah dibikin kobakan gitu ya. Iya, comberan, benar, itu bahasa Jermannya. Comberan itu buruk, iya toh? Sumur baik, maka harus seimbang. Coba kalau dulu bikin subur gak ada comberan, buangnya kemana? Itu yang dimaksud takdir baik dan buruk dari Allah, bukan hal yang berpengaruh kepada negatif kepada kehidupan. Nah, kejahatan yang berdampak negatif bagi kehidupan kalau banyak manusia yang kejahatannya memperturutkan hawa, itu lebih jahat daripada balhum adol. Ada bahasa lucunya gini, kalau bajing makannya kelapa ya, nyolong paling kelapa satu, itu pun nggak habis sebelah gitu. Kalau bajingan, kelapanya habis, pohonnya habis, tanahnya, lah itu dia. Kalau hewan mah nyolong kita emang sebuat perut dia. Ya. Makanya manusia itu ya tengah-tengah sih ya, karena emang di diri manusia itu lengkap. Ada unsur kemalaikatannya, ada unsur kehewanannya, ada unsur bahimia kalau bahasa, ada unsur keiblisannya gitu, kesetanannya. Jika ada dominan yang mana dah itu dah. Makanya ada tuntunan agama biar kita yang kalian malaikat mah kita paling gua dah. Minimal tengah-tengah ya. Manusia tetapi berakhlak kayak malaikat. Insya kepatuhannya kepada Allah maksudnya. Dan manusia itu punya kelebihan yang diandalkan dari berupa akal yang Allah berikan, tidak diberikan kepada para malaikat sekalipun. Makanya dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Andai saja malaikatnya di khalifah nggak ada taman mini, nggak ada ancol, nggak ramai dah dunia ini. Malaikat tuh begitu aja. Motong ayamnya nggak boleh, jaraknya pembunuhan. Lah kalau kita, kan setiap menumpahkan darah dianggap oleh malaikat itu sebuah kejahatan. Surat Al-Baqarah. Waktu Allah mendeklarasikan ini ja'ilun fil khalifah, yang protes siapa? Malaikat. Tapi malaikat yang junioran lah ya, bukan malaikat kelas-kelas atas. Kalau kelas atas tahu skenario Allah. Ini kok biasanya malaikat amatiran gitu yang sering protes mah. Sama manusia yang sering protes berarti itu masih amatir. Enggak ya, enggak. Nah, jadi buat kita sampai dengan Al-Falaq ya, min syarri ma. Ya kalau buruk kita gini, kalau sudah keburukan nafsu kita itu bahaya. Makanya jangan juga, misalkan begini, salah memahami takdir itu salah. Misalkan kita lagi berbuat maksiat, misalkan ini mah, ini mah ada takdir saya lagi begini. Itu mah bukan takdir dari Allah. Itu nafsu kita masih dipisah. Orang Jabariyah, aliran Jabariyah itu menyatukan antara kebaikan dan keburukan, disatu bingkaikan. Lagi judi pun dia bilang ini mah takdir Allah. Jadi kalau malaikat ngerti dicikakin. Kalau lagi bermaksiat mah bukan takdir dari Allah, itu mah dari nafsu. Makanya dipisah, jangan disatu bingkaikan. Semua kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan dari diri kita sendiri, karena kita masih menurut hawa nafsu. Kalau para wali-walinya Allah, para nabi, perbuatannya dibarengi dengan hidayah Allah. Kalau kita, perbuatan kita dibarengi dengan syahwat kita. Makanya perlu petunjuk. Min syarri wa min syarri ghasikin idza, apa sih maknanya? Ghasikin idza apa? Ada yang hafal artinya? Wa min syarri ghasikin idza, kejahatan, dari kejahatan apabila sudah apa? Gelap ya. Ya, suasana gelap itu memang paling mudah untuk mendatangkan kejahatan. Dan kejahatan itu biasanya dilakukan di tempat yang, oleh masyarakat bilang tadi, enak terang enak gelap gitu. Kalau terang biasanya kebenaran, banyak melawan kebenaran, baca juga enak, makan juga tempat terang enak, enggak kesasar. Tapi kalau di tempat gelap biasanya kejahatan itu lebih mudah di tempat-tempat yang gelap. Maka saya bilang kasih lampu lah di kampung kita nih, lampu di jalan yang kira-kira gelap, dikasih penerangan. Minimal itu mencegah terjadinya kejahatan. Wa min syarri nafasati fil
ukhot. Ini kalau diterjemah dari nih statusnya 4 nih. Wa min syarri nafasati fil uqad. Kalau diterjemah itu dari tukang-tukang sihir yang mengikat buhul-buhul, begitu kalau nggak salah artinya. Padahal bukan itu. Tukang sihir itu gambarannya perempuan gitu. Padahal laki-laki juga banyak gitu. Kontradiktif, Al-Quran nggak membela, nggak adil. Ternyata coba sekarang, yang tukang sihir, tukang santet laki-laki atau perempuan? Laki-laki banyak, perempuan juga. Makanya komik-komik itu tukang sihir laki-laki perempuan. Perempuan bawa sapu, wah itu penyalahan itu, celengan itu. Ternyata begitu dicek, wah tukang sihirnya banyak laki-laki. Dulu memang ada, kita tidak menafikan adanya sihir, tetapi yang dimaksud ayat ini, wa min syarrin nafasat. Nafas itu hembusan napas, kata-kata yang keluar dari seseorang. Ukhot itu kebersamaan, akan. Asal katanya akan, kebersamaan bersatuan. Jadi ada orang yang ingin menghembuskan kata-kata yang ingin memecah belah kebersamaan, itu tukang sihir. Namanya propo. Sekarang itu bahasa keren. Maka kita disuruh banyak membaca surat Al-Falaq agar kita tidak mudah diprovokasi atau kita menjadi bagian daripada Nah itu tadi. Hati-hati, berarti udah ngamalin surat Al-Falaq nih ya. Nggak boleh jadi tukang kecuali promosi kebaikan, nggak apa-apa. Kita ini kan multi levelnya surga. Jadi jangan sampai ukon itu akad kebersamaan. Makanya ada akdu nikah, kebersamaan yang kuat. Dan mohon maaf, ini sunatullah. Setiap komunitas pasti ada, mohon maaf, ada orang munafik di dalam. Yang Rasul itu begitu. Emang Allah pilih. Buat apa? Biar kita lebih kuat lagi. Hati-hati dengan orang. Memang dikirim sama Allah. Yang Rasulullah sholatnya bareng kok sama Rasulullah. Tapi ya gitu kan. Selalu akan ada itu. Ya, jadi mengamalkan surat Al-Falaq agar kita tidak mudah kebersamaan kita tidak mudah provokasi, dipecah belah, atau kita malah menjadi orang yang memecah. Itu nanti asin agama itu kebersamaan. Wa min syarri hasidin idza, dan dari kejahatan orang yang hasud. Nah, kita lihat aja gitu. Tadi memprovokator, kejahatan hati-hati zaman modern. Kalau sihir paling kena satu, provokator lebih bahaya. Kalau disihir paling yang mohon kalau toh kena, paling kenanya. Tapi kalau provokator, wah banyak. Dan jangan kita menjadi orang yang menjadi memecah belah kebersamaan. Keduanya adalah selanjutnya adalah wamin apa itu? Misalnya hasidin ila, dan hati-hati dari kejahatan orang yang hasad. Hasad ini bahasa Indonesianya ya hasud lah ya. Ini tukang kompor nih. Tukang hasad apabila dia menghasut, bahaya. Nah ayat ini sudah hebat luar biasa kalau kita maknai. Maka lagi mohon kita disunahkan banyak membaca ayat ini. Satu, agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu, yaitu jangan sampai kalau kita ingin sukses, ingin bangkit, maka harus ada pembelahan, artinya perubahan diri. Dari kita yang gelap, sekarang kita sudah menuju ke jalan yang terang. Ini memang harus perubahan, walaupun tidak mudah gitu. Jangan di malam terus, nanti beku, di gelap terus nggak enak, di terang terus juga nanti kepanasan. Kita di tengah-tengah, mutawassit, tengah-tengah. Terkadang kita ada pada kegelapan, tapi dalam kondisi yang benar, di waktu siang pun dalam kondisi benar. Nanti bukan suasana sebenarnya jadi masalahnya, jadi bagaimana kitanya. Bukan suasana yang jadi masalah, tetapi bagaimana keimanan kita. Saat Allah anugerahkan kita malam hari, apa yang kita lakukan. Saat Allah berikan kepada kita siang hari, apa yang kita kerjakan. Syukur-syukur malam berbuat kebaikan, siang pun berbuat kebaikan. Makanya sampai Allah tuh sayang banget sama kita. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa pada siang hari,